Chapter 26 dan 27. Klinik servis tampan suamiku. Melihat debur ombak yang tampak bergulung-gulung indah membuat Zola lantas melepaskan pelukan Elar. Dengan tersenyum, ia melepaskan heels yang membalut kakinya, lalu berlari menapaki pasir hingga meninggalkan jejak di sana. Namun dalam hitungan detik, jejak itu menghilang di sapu gelombang. Elar tersenyum lebar saat melihat Zola yang tertawa riang sembari memainkan kakinya di dalam air. Zola melepaskan blazer yang membalut tubuhnya hingga hanya menyisakan kemeja putih sungguh pas di tubuh Zola. Ia melepaskan blazer itu ke atas batuan, lalu kembali berlari dengan kedua tangannya. Ia meraup air kemudian menyiramkannya pada Elar yang tengah asing memandanginya. Elar sontak terkejut tak aksi Zola itu. Kemudian ia pun melepaskan sepatu dan jaketnya lalu mengejar Zola sambil memercikan air ke tubuhnya hingga terjadilah aksi kejar-kejaran dan siram-siraman, membuat tubuh mereka berdua basah semua. Elar dan Zola tertawa bahagia. Semenjak menerima lamaran Elar tadi, Zola telah meyakinkan hatinya untuk menerima Elar apa adanya. Ia harap pilihannya kali ini tak salah. Ia harap Elar tidak berubah menjadi manusia brengsek seperti Regan. Ia harap ke depan hidupnya akan lebih bahagia. Walau hidup mereka pas-pasan, ia tak mengapa, asalkan Elar tetap setia di sisinya. Sudah cukup rasa sakit, kesedihan, dan penderitaan yang ia alami selama ini. Ia juga ingin bahagia. Ia juga ingin dicintai dan disayangi dengan tulus. Semoga Elar dapat mewujudkan semua impian dan harapannya itu. Elar kini sedang terpaku pada tawa lepas Zola. Selama mengenal Zola, ia belum pernah melihat tawa yang begitu indah tercetak di bibirnya. Entah mengapa, suara tawa itu terdengar begitu renyah dan merdu. Ia berjanji dalam hati takkan membuat tawa itu jadi kesedihan, apalagi hingga menitikkan air mata. Kalaupun suatu hari nanti Zola terpaksa menitikkan air mata itu adalah air mata kebahagiaan. Elar yang sedang begitu terpesona pada senyum dan tawa lepas Zola lantas melangkahkan kaki mendekati Zola. Zola terpaku saat melihat Elar mendekat dengan tatapan yang tidak ia mengerti. Lalu Elar meraih pinggang Zola dengan sebelah tangannya, hingga tubuh mereka berdua merapat. Sebelah tangannya lagi meraih tengkuk Zola. Zola kini benar-benar tak berdaya. Ia seakan terhipnotis akan pesona seorang Elar. Di bawah cahaya rembulan yang mulai memancarkan sinarnya, Elar pun menyatukan Big Spear mereka. Awalnya Big Spear itu hanya menempel. Melihat Zola yang terdiam, Zola tidak memberi penolakan. Elar pun mulai memagok sepasang daging merah muda nan kenyal itu dengan lembut. Perlahan Zola memejamkan matanya. Ia seakan menikmati apa yang dilakukan Elar pada Big Spear-nya. Elar menzumbu dan memblumat Big Spear Zola secara bergantian atas bawah dengan lembut. Tiada N4 di sana. Hanya ada getaran cinta yang Elar coba salurkan. Dalam aksinya itu, ia berharap Zola tidak hanya menerima kehadiran dirinya, tapi juga membuka hatinya agar ia bisa masuk dan menjadi pembeli hati Zola yang sebenarnya. Elar melepaskan pagutan itu. Napas mereka berdua terengah. Zola tertunduk dengan wajah yang sudah bersemu merah. Elar begitu menyukai setiap ekspresi yang Zola tampilkan. Ekspresi kesal, marah, sedih, hingga malu-malu. Entah ekspresi apa lagi yang akan ia lihat nanti setelah Zola menjadi miliknya seutuhnya, sepenuhnya. Ia harap Zola tak marah atas kejutan-kejutan yang nanti akan didapatkannya. Setelah banyak kejutan yang belum Zola ketahui, sebenarnya ia tak mengapa Zola marah padanya, asalkan Zola tak pernah meninggalkannya. Sebab Elar akan hancur bila Zola meninggalkannya. Zola bukannya hanya sekedar cintanya, tapi juga hidupnya.
Untuk pertama kalinya, hanya Zola yang mampu meruntuhkan dinding kokoh dalam hatinya. Oleh sebab itu, ia takkan pernah melepaskan Zola apalagi membiarkannya meninggalkannya. I love you, Zo. Really, really love you. Lirik Elar di telinga Zola membuat dada Zola menghangat. Zola mengangkat wajahnya hingga matanya dan Elar saling beradu pandang. Zola mengangkat kedua sudut bibirnya ke atas hingga membentuk sebuah senyuman yang sangat manis. Thanks, El. Maaf bila saat ini aku belum mampu membalas cintamu. Tapi aku takkan menutup hatiku untukmu. Aku akan memberikan kunci hatiku padamu agar kau dapat leluasa membukanya. Tapi aku mohon, jangan pernah kecewakan aku seperti Regan yang menyakitiku. Sebab bila itu terjadi, aku bukan hanya akan membencimu, tapi juga akan meninggalkanmu selamanya. Ucap Zola lembut namun tersirat ketegasan di dalamnya. Aku berjanji, Zo, bila suatu hari aku menyakitimu tanpa sengaja, aku mohon katakan saja, jangan diam. Kalau perlu kau marahi aku, caci aku, pukul aku sepuasmu. Aku rela menyerahkan nyawaku asalkan kau bahagia. Tegas Elar. Dapat Zola lihat kesungguhan dan binar cinta di mata Elar. Aku pegang janjimu, sahut Zola. Lalu Zola menjinjingkan kakinya, kemudian memberikan kecupan singgah di pipi Elar, membuat wajah Elar memerah. Hei, ternyata seorang Elar bisa tersipu juga ya. Persis anak gadis. Eje Zola sambil tergelak. Bukan anak gadis, tapi anak perjoko, dengus Elar. Cek perjoko, yakin? Pura-pura lupa. Cibir Zola yang dibalas senyum tipis penuh arti dari Elar. Ayo, kita pulang. Langit sudah makin gelap. Anginnya juga makin berhembus dingin. Aku tidak ingin kau sakit sebab besok kita akan segera menikah. Ujar Elar santai. Apa? Apa kau sudah gila, El? Apa mesti kita menikah secepat itu? Seru Zola tak percaya dengan apa yang dikatakan Elar. Iya, kita harus secepatnya menikah untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Asal kau tahu, ingin rasanya malam ini aku menyerangmu tanpa ampun hingga pagi menjelang. Ucap Elar dengan semir mozumnya, membuat wajah Zola memerah. Tapi aku sadar itu tidak boleh. Walaupun kita pernah tidur bersama bukan berarti kita bisa melakukannya semua kita. Baiklah, terserah kau saja, El. Ucap Zola pasrah. Elar yang kini telah berada di samping motornya lantas menoleh kepada Zola. Apa kau tak menyukainya? Bukan begitu. Tapi aku ada satu syarat. Ucap Zola seraya menatap lekat mata Elar. Apakah itu? Kau tak perlu memberitahu keluargaku. Kita cukup menikah di kantor pencatatan perkawinan. Baiklah, tak masalah. Aku juga tidak bisa menghadirkan orang tuaku sebab mereka tinggal di kota lain. Ujar Elar. Sebenarnya Elar tidak sepenuhnya berbohong, tapi memang orang tuanya sedang ada perjalanan ke luar negeri. Lagi pula ia memang belum mau memberitahukan perihal pernikahannya. Itu urusan nanti, pikirnya. Melihat pakaian Zola yang sudah hampir basah seluruhnya, Elar pun memakaikan jaket ke tubuh Zola. Tapi El, kau duduk di depan, pasti kau akan kedinginan. Begini saja. Lalu Zola memakai blazernya dan memakaikan jaket Elar dengan posisi terbalik, sehingga bagian depan menjadi belakang. Lalu Zola meminta Elar segera menaik ke atas motornya, diikuti Zola yang duduk di belakang. Kemudian Zola melingkarkan lengannya di perut Elar, sehingga tubuh mereka saling menempel. Udara yang dingin kini berganti hangat. Elar pun segera melanjutkan motornya untuk pulang ke apartemen Zola. Sepanjang perjalanan mereka hanya terdiam sambil bergulat dengan pikiran masing-masing. Sesekali mereka tersenyum.
Mereka tak menyangka mereka akan saling menemukan kehangatan satu sama lain. Bukan sekadar kehangatan pada fisik, tapi juga hati. Chapter 27. Sesuai perkataannya, hari ini Elar dan Zola telah mendaftarkan pernikahannya di kantor pencatatan perkawinan. Elar melangkahkan kakinya keluar gedung dengan senyum yang begitu lebar sambil menggandeng lengan Zola. Bagi Elar, hari ini adalah hari terindah dan teristimewa di sepanjang hidupnya. Sebab hari ini ia telah resmi menikahi gadis pujaan hatinya, Zola Amaria. "Ger, mana kunci mobilmu? Aku pinjam mobilmu hari ini, oke?" ucap Elar pada Giri. Ya, Giri ada di sana sebab dia meminta bantuannya sebagai saksi pernikahannya dengan Zola. Lalu aku? Kau bisa naik taksi? Come on, anggap saja ini hadiah pernikahan darimu untukku. Aku ingin meminjam mobilmu seharian ini. Aku ini pengantin baru, Ger. Apa kau tega membiarkanku naik motor atau taksi? Ucap Elar dengan wajah memelas. Pandai sekali kau berakting, El. Padahal mobilmu juga lebih banyak dan bagus dari milikku, omel Giri dalam hati. Sudahlah, El. Kita bisa naik taksi, lagi pula kita mau kemana? Pulang kan? Tanya Zola sebab dia merasa tak enak hati bila harus meminjam mobil asisten Giri. Tidak apa, Zo. Anggap saja ini sebagai hadiah pernikahan dariku dan selamat bersenang-senang. Aku harus kembali bekerja sebelum si bos itu marah-marah saat tahu asisten pribadinya tidak ada di tempat. Ujar Giri seraya terkekeh saat melihat delikan tajam dari Elar. Oh iya, kau benar. Kau harus segera kembali bekerja. Thank Ger atas bantuanmu memberikan kami izin libur bekerja selama 3 hari. Ujar Elar membuat Zola melototkan matanya ke arah Elar. 3 hari? Aku pikir cuma 1 hari. Kita ini menikah, sweetie. Aku juga ingin seperti yang lain. Menghabiskan waktu kita hanya berdua dengan saling berbagi peluh dan des. Ujar Elar seraya menyaringai Mosum. Stop it. Jangan bicara aneh-aneh. Serga Zola dengan mata melotot membuatnya makin menggemaskan. Kenapa, sweetie? Kau malu asisten Giri mendengar kata-kataku ini? Tidak usah malu. Ini hal biasa baginya. Ujar Elar yang ingin mengerjai asisten pribadinya itu. Apa maksudmu, Kau tahu, kita itu satu aliran, jadi jangan sembarangan menuduhku yang tidak-tidak. Giri mendali tajam ke arah Elar. Kau jangan percaya padanya, Zo. Aku bukanlah pria brengsek seperti itu. Ucapnya pada Zola. Ya, memang Elar dan Giri. Mungkin 2 dari sekian ribu orang di negara itu yang tidak menganut free. Berbeda dengan teman-teman lainnya yang menganggap hubungan intim sebelum menikah itu adalah hal yang biasa. Tapi mereka berbeda. Mereka meyakini hubungan itu hanya boleh dilakukan pasangan yang sudah memiliki ikatan resmi. Zola pun kagum pada kedua orang tua itu. Padahal mereka memiliki paras yang tampan. Tentu mudah saja bagi mereka untuk menyeret wanita ke ranjang. Apalagi pria yang telah resmi menyandang status sebagai suaminya itu. Walaupun ia hanya seorang OB, tapi ketampanannya itu di atas rata-rata. Karena itulah ia sampai mendapatkan gelar The Most Wanted Handsome Man di Sopalova. Ia tahu, bukan 1 atau 2 wanita yang mencoba mendekatinya selama dia bekerja di Sopalova, tapi tak ada satupun yang berhasil. Apalagi Elar selalu memasang wajah dingin di hadapan orang lain. Bahkan hanya untuk menanyakan nama saja, ia tidak akan menggubris. Elar memang berbeda, ia akui. Bahkan selama tinggal bersama di satu atap, Elar tidak pernah berani macam-macam. Mungkin bila Regan yang satu atap dengannya, sudah lama ia dijadikan korban bujuk rayunya. Karena itu,
Ia mau menikah dengan Elar secara sukarela. Apalagi ia telah tidur bersama dengan Elar. Ia yakin Elar benar-benar berbeda. Oke, kau tenang saja asisten Gary. Aku yakin kau itu pria baik-baik. Ujar Zola mencoba meyakinkan asisten Gary bahwa ia percaya padanya. Thanks, Zo. Kau memang gadis yang baik. Kau beruntung El mendapatkannya. Ah, sayangnya aku kalah cepat. Coba kau tidak di sini, mungkin aku yang sudah menjadi suaminya saat ini. Ujar Gary menggoda Elar. Dalam mimpimu, Elar mendelik tajam membuat Gary terkekeh. Ya sudah, taksi penasananku sudah datang. Selamat bersenang-senang El, Zo. Ucap Gary sebelum pergi dari hadapan Elar dan Zola. Ini Elar dan Zola telah berada di dalam mobil milik Gary. Untuk pertama kalinya, Elar tak henti-hentinya tersenyum. Zola hanya memandangi Elar penuh arti. Sepertinya kau sangat senang sekali, El. Ujar Zola memecah keheningan di dalam mobil itu. Tentu, sebab aku sangat bahagia. Hati siapa yang tak bahagia bisa menikahi gadis yang ia cintai. Ujar Elar seraya tersenyum lebar. Kita ke apartemenmu dulu ya, Zo. Kita ambil pakaian ganti untuk kita 2 hari ke depan. Ujar Elar seraya tersenyum. Memang kita mau kemana? Tanya Zola. Ke suatu tempat yang indah, aku yakin kau pasti suka. Anggap saja kita akan honeymoon. Ujar Elar. Wajah Zola sontak bersemu merah saat mendengar kata honeymoon. Walaupun ini akan jadi pengalaman keduanya, tapi baginya ini tetap pengalaman pertama, sebab pengalamannya tempo hari ini tidak bisa ia ingat sama sekali. Pikiran Zola sudah berlarian kemana-mana. Entah apa yang akan mereka lakukan nanti. Semoga ini akan jadi awal yang indah baginya. Saat sedang memikirkan apa yang akan mereka lakukan selama honeymoonnya nanti, tiba-tiba ponsel Zola berdering. Ia pun segera mengangkat panggilan itu. Ya, halo Kay. Sapa Zola menyapa Keira yang meneleponnya. Zo, kau kemana? Kenapa tidak bekerja? Apa kau sakit? Cecar Keira saat menelepon Zola. Aku sedang pergi ke suatu tempat, Kay. Mungkin 3 hari ini aku tidak bekerja. Ujar Zola hati-hati sebab untuk sementara ia akan merahasiakan pernikahannya. Wah, jangan bilang kau sengaja menghindari pernikahan Regan dan Clara besok. Timpalnya. Oh ya, aku lupa. Aku bukan menghindarinya, Kay. Bahkan aku saja baru ingat. Ujar Zola seraya terkekeh. Jadi, kau akan datang besok. Kau harus datang, Zo. Kalau tidak pasti mereka akan menganggapmu gagal move on. Ujar Keira dengan berapi-api. Kita lihat saja besok, Kay. Sebab aku akan pergi selama 3 hari. Bila sempat aku pasti datang. Kau harus kabari aku bila kau jadi datang, oke? Aku akan menemanimu. Sebenarnya aku khawatir bila kau datang sendiri. Karena itu, aku akan selalu mendampingimu. Thanks, Kay. Karena sudah peduli padaku. Itulah gunanya sahabat, Zo. Ujar Keira sambil tersenyum tipis. Lalu panggilan pun ditutup. Sorry, Kay. Aku belum bisa bercerita mengenai pernikahanku. Ucap Zola pelan seraya menatap ponselnya. Tak apa, Zo. Aku yakin temanmu pasti akan mengerti. Bila saatnya tiba, kita pasti akan mengumumkannya. Ujar Elar mencoba menenangkan Zola yang ditanggapi Zola dengan sebuah senyuman hangat. Tak lama kemudian, Elar dan Zola telah sampai di apartemen Zola. Lalu mereka mengemas beberapa setel pakaian untuk mereka bawa saat pergi nanti. Setelah semua beres, Elar pun kembali melajukan mobilnya menuju tempat tujuannya.
Chapter 28. Elar kembali mengemudikan mobil giring membela jalanan Los Angeles. Jarum jam sudah memasuki jam makan siang. Elar pun mengajak Zola mengisi perut mereka dengan amunisi terlebih dahulu, agar mereka dapat melanjutkan perjalanan dengan aman tanpa rasa lapar lagi. Elar memilih sebuah restoran kecil di pinggir kota. Ia tadi sempat berpikir untuk mengajak Zola ke restoran mewah, tapi ia tak mau Zola berpikir macam-macam. Apalagi banyak bertanya yang pada akhirnya akan merusak momen pengantin baru mereka. Elar memesan avocado toast yang merupakan makanan olahan alpukat yang dipadukan dengan roti bakar. PHO yang merupakan makanan sejenis sup mie yang dibuat dari daging atau ayam kemudian diolah dengan kemangi jeruk nipis dan bahan lainnya sehingga menciptakan rasa yang lebih kompleks, dan carne asade fries yang merupakan kentang goreng yang diberi krim asam dan keju. Sedangkan minuman, Elar memesan secangkir americano untuk dirinya, sedangkan untuk Zola yang memesan cola de mono yang dibuat dengan bahan dasar susu yang dicampur dengan berbagai bahan lain, yakni kayu manis, cengkeh, aguardent, dan lain-lain. Tak butuh waktu lama, aneka makanan dan minuman pun telah terhidang. Zola menyantap makanan itu dengan santai, begitupun Elar. Tiba-tiba Zola tersentak saat ibu jari Elar mengusap bibirnya dengan lembut lalu mengecupnya. Ada krim asam di bibirmu. Aneh, kenapa krim asam di bibirmu terasa manis? Elar pura-pura berpikir lalu menyuap kentang gorengnya ke mulutnya. Asam gurih. Coba kau makan ini. Lalu Elar menyuapkan kentang goreng ke Zola dengan sendok miliknya. Kemudian ia sengaja membuat krim asam itu menempel di bibir Zola. Lalu dengan gerakan cepat ia mengecup krim asam di bibir Zola membuat Zola melotot di bawahnya. Seru Zola dengan mata mendeli. Manis. Sepertinya bibirmu mengandung pemanis alami ya. Oh, lain kali kalau kamu ingin membuatkanku kopi, tak perlu pakai gula, sebab aku sudah memiliki pemanis alami di sini. Ujar Elar membuat wajah Zola bersemu merah. Dasar aneh, desis Zola membuat Elar terkekeh. Aku tidak aneh, Zo. Aku serius. Bibirmu ternyata bisa membuatku sandu. Bisik Elar membuat Zola makin salah tingkah. Elar tersenyum mesimpul melihat ekspresi malu-malu Zola. Mobil yang dikendarai Elar kini telah memasuki sebuah kawasan yang tidak terlalu ramai dan padat seperti daerah kota. Mentari pun telah mulai meredup. Elar membuka kaca jendela mobilnya, membuat angin berhembus masuk membuat rambut Zola berterbangan ke sana kemari. Tak berapa lama kemudian, tibalah Elar di sebuah rumah minimalis yang membuat Zola terpukau adalah lokasi rumah itu. Letaknya di tepi sebuah danau yang airnya begitu biru dan jernih. Bukannya masuk ke dalam rumah, Zola justru berlarian di tepi danau itu. Wajah Zola tampak sangat bahagia, tidak ada raut sedih, tertekan, apalagi kesal seperti yang dulu pernah Elar lihat. Perlahan tapi pasti, Elar yakin ia dapat memberikan kebahagiaan pada gadis pujaannya tersebut. Zola berdiri di tepi danau sambil merentangkan tangannya. Ia mendongakkan wajah ke atas sambil memejamkan matanya. Zola menarik nafas panjang lalu mengembuskannya secara perlahan. Ia tambah begitu menikmati udara di danau itu. Elar yang melihat Zola berdiri seraya merentangkan tangan lantas mendekat dan mendekap tubuh Zola dari belakang. Elar meletakkan dagunya di atas pundak Zola. Elar pun tanpa memejamkan mata dan menghirup udara bebas polusi di danau itu yang bercampur dengan aroma khas tubuh Zola yang menguar dari caruk lehernya. Ayo kita masuk, hari sudah makin larut. Kita harus menjaga stamina untuk menikmati malam pertama kita. Bisik Elar di telinga Zola membuat jantung Zola berdebar tidak karuan.
Elar melepaskan dekapan itu lalu menarik tangan Zola agar mengikutinya masuk ke dalam rumah kecil yang menyerupai villa itu. El, panggil Zola saat kakinya sudah menapaki teras rumah. Ini rumah siapa? Tanya Zola penasaran. Tidak mungkin kan ini rumah Elar, pikirnya. Oh ini villa milik sahabat Giri. Dusta Elar. Ditatapnya wajah Zola yang tampak sedang menyapukan matanya ke sekeliling. Wah, Giri hebat ya, punya teman yang kaya sampai bisa memiliki villa di tepi danau seperti ini. Puji Zola yang kagum pada interior villa itu. Dari luar, villa ini terlihat seperti rumah kecil. Tapi saat dia mulai melangkah masuk, keindahan dan kemewahan terlihat begitu nyata. Bahkan bagian dalam terlihat begitu luas. Apa kau menyukainya? Tanya Elar seraya merangkul pinggang Zola. Sangat indah dan bagus. Aku suka. Padahal dari luar villa ini terlihat seperti rumah kecil. Tapi saat masuk ke dalam, ternyata ini sebuah villa yang cukup mewah. Puji Zola. Elar hanya tersenyum simpul mendengarkannya. Apa tidak apa-apa kita tinggal di sini selama 3 hari? Tanya Zola khawatir. Oh, tidak masalah. Kau tenang saja. Giri sudah tahu itu. Jadi kau tidak perlu memikirkan apapun. Mari kita nikmati bulan madu kita, sweetie. Ayo, aku akan tunjukkan kamar kita. Elar menarik pinggang Zola menaiki tangga menuju ke lantai 2. Hingga ditibalah mereka di sebuah kamar yang didominasi warna abu-abu. Kau duluan yang mandi atau aku? Tanya Elar. Atau kita mandi sama-sama saja? Ujar Elar sambil mengerlingkan sebelah matanya. Aku duluan yang mandi deh, ujar Zola gelagapan. Lalu ia segera menuju walk-in closet, mengambil handuk lalu bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Zola memandang wajahnya di cermin. Lalu ia tersenyum lebar. Akhirnya, aku telah menjadi seorang istri. Lupakan Regan, Zo. Mulailah hidup barumu dengan Elar. Mulailah membuka hatimu untuknya sebagaimana ia membuka hati untukmu. Ya, aku akan membalas cinta Elar sebagaimana Elar mencintai diriku, ucapnya yakin. Hari makin beranjak malam, rembulan pun telah tampak bergantung di langit. Cahayanya indah menembus jendela kaca membuat malam di villa makin terasa syahdu. Elar dan Zola baru selesai makan malam. Tadi Zola memasak sendiri untuk makan malam mereka. Untung saja Elar telah menyuruh orangnya untuk berbelanja bahan makanan dan menyimpannya di dalam kulkas. Kini pasangan pengantin baru itu telah masuk ke dalam kamar mereka. Zola duduk di tepi ranjang dengan wajah tertunduk. Ia merasa gugup sendiri. Jantungnya berdebar kencang seakan ia baru saja selesai berlomba lari. Elar yang baru keluar dari kamar mandi, tanpa hanya memakai celana boxer miliknya. Ia memamerkan tubuh bagian atasnya yang tampak kencang dan berotot. Zola masih enggan mengangkat kepalanya. Ia terlampau malu. Ia tak berani melihat tubuh shirtless Elar. Elar berjalan mendekat dan duduk di samping Zola, kemudian berbisik. Bisa kita memulainya, sweetie? Bisik sensual. Zola yang malu hanya bisa mengangguk sembari tertunduk. Elar pun menarik pundak Zola agar mereka saling berhadapan. Lalu ia menjepit dagu Zola dengan ibu jari dan jari telunjuknya agar Zola mengarahkan pandangannya kepada Elar. Mereka pun saling bertatapan sejenak. Lalu perlahan Elar mendekatkan wajahnya dan memagot mesra Bixbir Zola. Paguton Elar sangatlah lembut, seolah ia begitu takut akan melukai Bixbir indah Zola. Tangan Elar yang masih di pundak Zola pun perlahan mendorong buhu itu agar terbaring. Itu, benarkah dapat masuk? Apakah benar itumu pernah memasuk
Tanya Zola malu-malu, bahkan wajahnya sudah sangat merah saat ini. Pilar hanya tersenyum sambil menyeringai. Semoga kau tak marah dengan kejutan perdanaku, batin Elar. Hingga akhirnya mereka pun mencapai puncak perjalanan. Elar tersenyum bahagia. Akhirnya Zola kini telah menjadi miliknya seutuhnya. I love you, my lovely wife, ucapnya di depan wajah Zola. Kemudian dia membaringkan tubuhnya di samping Zola dan mendekapnya erat.